Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita akan belajar kisah teladan Luqman Al-Hakim. Ya, silakan perhatikan. Ada 4 konsep pendidikan yang diajarkan oleh Luqman Hakim. Yang pertama adalah pendidikan akidah. Yang kedua adalah pendidikan ibadah, dan yang ketiga pendidikan dakwah, dan yang terakhir adalah pendidikan akhlak. Sebelum kita memasuki tentang konsep pendidikan yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim, alangkah baiknya kita mengetahui siapakah Luqman Al-Hakim itu. Ya, silakan perhatikan pada slide berikut ini. Jadi Luqman Al-Hakim itu adalah seorang hamba Allah yang soleh. Ya, ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan. Ya, Luqman Al-Hakim berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai tukang kayu. Ya, mengatakan beliau adalah tubuhnya pendek, kemudian dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sehingga nama Luqman Al-Hakim itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, kutnya adalah di sini. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh dan Tareh bin Nahur. Ya. Kemudian Luqman hidup selama 1000 tahun. Ya, kemudian Luqman ini terkenal atau dikenal juga sebagai guru dari Nabi Daud alaihissalam, sebelum Nabi Daud diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian kita lihat lagi bawahnya, pekerjaan Luqman adalah seorang tukang kayu. Kemudian ada yang mengatakan juga Luqman adalah tukang jahit dan juga mengembala domba. Ya, karena kebijaksanaannya, ia kemudian diangkat menjadi hakim. Ya, dari tukang kayu, tukang jahit, kemudian mengembala domba. Karena tadi kesolehannya dan kebijaksanaannya, kemudian ia diangkat menjadi seorang hakim. Awalnya hanya seorang tukang kayu. Perhatikan di bawahnya, Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ambil pelajarannya bahwasannya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Luqman mendapat cobaan begini, ia tidak merasa sedih. Ya, bahkan ia sabar dan sadar bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit tentang Luqman, ya. Selanjutnya kita akan belajar di sini adalah konsep pendidikan Luqman Al-Hakim. Ya, perhatikan pada slide berikut ini. Pendidikan yang pertama diajarkan Luqman kepada anaknya adalah tentang akidah. Ya, pendidikan akidah. Akidah Islam adalah kepercayaan atau keyakinan pokok yang harus dimiliki seseorang. Ya. Selain akidah, Luqman juga mengajarkan tauhid, karena tauhid sangat berhubungan dengan akidah. Tauhid sendiri adalah kepercayaan bahwa Allah itu hanya satu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 13, yang artinya kalian bisa lihat di situ, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya,
ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi di sini Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena termasuk perbuatan zalim dan termasuk dosa besar. Karena kita yakin Allah itu hanya satu, ya. Nah, ini adalah konsep pendidikan akidah yang Luqman ajarkan kepada anaknya. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini konsep pendidikan yang kedua adalah pendidikan ibadah, ya. Bisa kita lihat di slide berikut ini. Luqman Al-Hakim mengajak anak-anaknya untuk membiasakan diri melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ketika dewasa sang anak akan terbiasa dan sadar, ya. Salah satu ibadah yang diajarkan Luqman kepada anaknya adalah tentang sholat, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 17, ya. Bisa lihat artinya itu, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Jadi konsep pendidikan ibadah yang Luqman ajarkan pertama kali kepada anaknya adalah tentang sholat. Luqman membiasakan untuk mengajarkan anaknya itu sholat sedini mungkin sejak kecil agar ketika dewasa nanti terbiasa, ya. Jadi tidak perlu diperintah lagi karena sudah menjadi kewajiban. Nah, di sini kita bisa ikutin semua konsep pendidikan ibadah yang Luqman ajarkan kepada anaknya, ya. Konsep pendidikan yang ketiga adalah tentang pendidikan dakwah. Jadi Luqman mengajarkan anaknya untuk berani berdakwah. Maksudnya adalah berani mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi sejak kecil Luqman itu mengajarkan anaknya untuk berani berdakwah. Berdakwah maksudnya di sini adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 17, ya, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Ya, di sini kita bisa lihat artinya di situ berbuat yang ma'ruf. Nah, di sini sudah berarti mengajak untuk berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari mungkar. Di sini diperintahkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah perbuatan yang buruk atau yang tidak baik. Jadi konsep pendidikan yang ketiga Luqman ajarkan kepada anak-anaknya adalah pendidikan dakwah, ya. Nah, yang keempat adalah konsep pendidikan Luqman. Yang terakhir adalah pendidikan akhlak. Dalam pendidikan akhlak, ya, hal terakhir yang Luqman ajarkan kepada anaknya adalah akhlak. Kita lihat artinya akhlak. Akhlak adalah budi pekerti, tingkah laku atau perangai. Itu arti dari akhlak, ya. Jadi kita perlu garis bawahin di sini adalah akhlak adalah budi pekerti atau tingkah laku kita atau perangai kita. Di sini ada beberapa hal yang Luqman ajarkan kepada anaknya tentang pendidikan akhlak. Yang pertama adalah tentang sabar. Ya, jadi Luqman menyuruh anaknya untuk selalu bersikap sabar apa yang terjadi pada diri kita. Jadi tidak boleh merasa mengeluh atas apa yang terjadi pada kita, tetapi tetap sabar apapun yang terjadi pada kita. Karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rendah hati. Itu dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 18. Kemudian akhlak yang ketiga adalah mensyukuri nikmat, ya, dalam surah Luqman ayat 12. Jadi sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita harus disyukuri, ya. Kita tidak boleh merasa kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah. Ya, perlu digarisbawahi di sini adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur, ya, bersyukur apapun yang telah diberikan. Bagaimana caranya?
Hal terkecil adalah mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, setelah makan, maka ucapkanlah alhamdulillah, ya. Bangun tidur, alhamdulillah. Itu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri dan tidak boleh ingkar. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur akan menerima azab dari Allah yang sangat pedih. Kemudian yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini kita perhatikan dalam surah Luqman ayat 14. Jadi, akhlak keempat yang Luqman ajarkan kepada anaknya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini kita harus selalu mengingat bahwasannya kita tidak boleh membantah perkataan dari orang tua, ya. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima adalah sederhana. Yang Luqman ajarkan kepada anaknya adalah sederhana, kesederhanaan, ya. Jadi tidak boleh boros, ya. Jadi harus bisa mengatur sedemikian mungkin agar tidak, ya, intinya harus hemat, ya. Harus hemat, ya, tidak boleh terlalu boros, ya. Karena Luqman awalnya adalah seorang tukang kayu, tukang jahit, ya. Dari sini kita lihat bagaimana kesederhanaan Luqman. Tapi dari kesederhanaan Luqman itu Allah mengabadikan namanya dalam Al-Qur'an, ya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah terapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak boleh terlalu boros dan tidak boleh terlalu berpoya-poya, ya. Harus bisa mengatur keuangan, ya, begitu. Nah, kita sudah mempelajari 4 konsep Luqman, ya. Pendidikan Luqman yang ajarkan kepada anaknya. Yang pertama adalah tadi kita lihat pendidikan akidah, ya. Kita lihat kembali lagi di slide pertamanya, ya, pendidikan akidah. Ya, di sini akidah, Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, ya. Kemudian konsep yang kedua Luqman ajarkan kepada anaknya adalah pendidikan ibadah. Luqman selalu mengajarkan anaknya untuk terbiasa sholat sejak kecil agar terbiasa nanti ketika besar. Kemudian konsep pendidikan ketiga yang Luqman ajarkan kepada anaknya adalah pendidikan dakwah. Luqman selalu mengajarkan anaknya untuk mengajak berbuat kebaikan kepada orang dan mencegah perbuatan kemungkaran, ya. Konsep pendidikan terakhir Luqman ajarkan pada anaknya adalah pendidikan akhlak. Ya, akhlak di sini ada 5 kategori. Yang Luqman ajarkan adalah pertama sabar, rendah hati, mensyukuri nikmat, berbakti kepada kedua orang tua, dan hidup sederhana. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya dari pelajaran kisah teladan Luqman Al-Hakim. Pesan Yanda di sini ada 3. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah tetap membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah hormati kedua orang tua. Cukup sekian dari Yanda. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.